Salam Bapak dan saudara-saudari sekalian. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pelajaran hermeneutik perjanjian baru 1 yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Nanda Rizky Sembiring, dengan saudara saya yaitu Milisana Laya. Dosen pembimbingnya ialah Pak Mulyo Kadarmanto MTH, yaitu tentang eksegesis Injil Markus. Kita masuk kepada latar belakang. Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus, di mana dia adalah kemenakan Barnabas, rekan sekerja Paulus. Injil Markus ini termasuk di dalam Injil Sinoptik, di mana kitab ini bertema tentang kerahasiaan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan murid-muridnya untuk memahaminya. Kitab Markus ini ditulis di Roma antara tahun 64 hingga 67 Masehi, di mana kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yunani atau Greka dan bangsa-bangsa lainnya yang berbicara bahasa Yunani di Kekaisaran Romawi. Menurut catatan gereja mula-mula, Markus menulis Injilnya berdasarkan penuturan Petrus. Pada tahun sekitar 60-an Masehi, orang yang percaya diperlakukan dengan kejam, disiksa bahkan dibunuh pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah kaisar Romawi kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudian. Nero diadopsi oleh pamannya yaitu Claudius untuk menjadi penerus tatahnya. Penganiayaan orang percaya pada masa pemerintahan Nero dimulai dengan Kaisar Nero membakar kota Roma. Dia melakukan hal tersebut karena ingin membangun kota Roma yang baru dan megah. Ketika itu penduduk Roma dan sejarawan mencurigai dia yang melakukan hal tersebut. Tetapi di saat itulah dia mengalihkan kecurigaan penduduk tersebut dengan menuduh bahwa orang Kristen lah yang melakukan hal tersebut. Dari situlah orang percaya atau orang Kristen dianiaya dan dibunuh. Menurut tradisi antara tradisi pramartir di Kristen Roma, Rasul Petrus dan Paulus yang menjadi pemimpin gereja di Roma. Namun Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil yang bersifat nubuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penyanyian ini. Tujuannya ialah memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, serta mendorong mereka untuk tetap setia menderita demi Injil dengan perhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Kita masuk kepada tafsiran. Di sini kami mengambil ayat untuk ditafsir ialah dari ayat Markus 1 ayat 17 yang berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di dalam bahasa aslinya ialah kai even autois o imsos deute opiso pesao kai poimso opsas genestai haleus antropon. Dengan kata kunci, mari ikutlah dan kujadikan penjala manusia. Pada berikut Markus 1 ayat 16 hingga 20, ini menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus memanggil murid-muridnya yang pertama. Di sini dia bukan memanggil orang yang memiliki latar belakang yang mewah, hebat, atau tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin agama. Tetapi dia memilih orang yang sederhana, yang kehidupan sehari-harinya sebagai nelayan yang menjala ikan. Tetapi mereka memiliki keinginan untuk mengikutinya. Pada saat itu Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dan yang pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai nelayan. Simon dan Andreas memilih mereka ini bersaudaraan, anak dari Yohanes. Dalam hal ini ketika Yesus sedang berjalan dari danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara tersebut sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka adalah penjala ikan. Penjala ikan dalam bahasa aslinya yaitu halios, merupakan sebuah pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Artinya di sini mereka dengan menjala ikan, mereka memenuhi kebutuhan mereka dan memenuhi kebutuhan saudara-saudara dan orang tua mereka. Namun setelah beberapa lama, bahkan semalaman, mereka menebar jala. Simon dan Andreas tidak mendapatkan apa-apa. Bisa kita lihat atau bisa kita bandingkan di dalam Lukas 5 ayat 5.
Akan tetapi hal itu dilihat oleh Yesus. Lalu dia memanggil mereka, sehingga Simon dan Andreas pun merespon panggilan itu. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan selanjutnya saya serahkan kepada saudari saya, yaitu Mulisana Laia. Salam, perkenalkan nama saya Mulisana Laia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Nanda Rizky Sembiring dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Kata segera dalam bahasa aslinya adalah eitos. Artinya ialah seketika itu, juga pada waktu itu, dan dengan segera. Artinya di sini mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan tidak ada paksaan dari orang lain ataupun dengan berat hati, akan tetapi dari ketulusan hati mereka untuk menjadi hambanya. Setelah beberapa perjalanan yang mereka tempuh, Yesus melihat lagi dua orang bersaudara yang sedang membereskan jalannya, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Membereskan dalam bahasa aslinya katartizo, artinya mengatur, menyusun dan merapikan. Lalu Yesus melakukan hal yang sama, yaitu dengan memanggil mereka, sehingga Yakobus dan Yohanes pun pergi mengikut dia dan meninggalkan ayah mereka. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-20. Kata meninggalkan dalam bahasa aslinya apersomai dengan definisi go away atau pergi. Dalam bentuk kata kerja indikatif aoris aktif orang ketiga maskulin jamak. Kata ini bersifat kata kerja. Ini menggambarkan bahwa di saat mereka diperintahkan oleh Tuhan, mereka langsung mengerjakan. Inilah yang patut kita contoh, yaitu dengan segenap hati, mengikuti, meneladani, dan mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saat Yesus memanggil mereka, Ia memberikan pekerjaan yang baru bagi mereka, yaitu bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi sebagai penjala manusia, atau halieus. Maksudnya di sini ialah mereka mencari manusia demi kerajaan Allah. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, "Mari ikut aku. Pekerjaan kalian bukan lagi penjala ikan, tetapi aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya mereka menjadi pengikutku." Tampak jelas bahwa mereka diajak Yesus untuk mencari dan mengajari orang-orang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar. Beberapa makna kata kunci dalam teks ini adalah: 1. Ikutlah. Ikutlah dalam bahasa aslinya yaitu deute, dengan definisi kata follow atau mengikuti, dan dalam bentuk kata keterangan. Sedangkan dalam terjemahan King James Version dituliskan, "And Jesus said unto them, Come ye after me." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Datanglah setelah itu." Sedangkan dalam terjemahan New American Bible dikatakan, Jesus said to them, "Come after me." Yesus berkata kepada mereka untuk mengejarku. Artinya, dalam kedua terjemahan itu dapat kita simpulkan bahwa ketika Yesus melihat Simon dan Andreas yang sedang menjala ikan, Dia pun berkata, "Datanglah setelah itu." Maksud dari kata datanglah yaitu supaya mereka segera mengejar Yesus, sebab Dia terus melakukan perjalanan. Lalu bagaimana respon kedua orang itu? Adakah mereka bertanya? Tidak, akan tetapi mereka segera mengikut dan mengejar Yesus. Bahkan segala sesuatu yang mereka punya ditinggalkan, termasuk jala. Jika Tuhan memanggil kita,
Dengan kata ikutlah, maka kita pun segera mengikut Dia dan tidak menunda-nunda waktu. Hubungan Yesus dan muridnya. Yesus adalah guru bagi murid-muridnya. Hubungan seorang guru dengan murid adalah dia menjadi panutan bagi mereka dan mengajarkan tentang hal-hal yang baik untuk memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Yesus memanggil mereka menjadi seorang murid agar kelak mereka juga dapat mengajar orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan lewat pengajaran mereka juga banyak orang yang bertobat dan diselamatkan. Yang kedua adalah kujadikan. Kujadikan dalam bahasa aslinya poieo. Definisi kata make atau membuat dengan keterangan kata kerja indikatif aktif orang pertama tunggal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan aku akan mengajar. Sedangkan dalam terjemahan Message Bible juga dituliskan I show you how to catch. Saya akan menunjukkan. Sedangkan dalam terjemahan Net I will tell you. Aku akan mengubahmu. Dalam hal ini, Yesus berjanji kepada mereka bahwa Dia akan mengubah, menunjukkan, serta mengajar bagaimana menjadi penjala manusia. Penjala manusia adalah sebuah pekerjaan menangkap orang-orang yang hidupnya masih dalam kegelapan dan dibawa kepada kehidupan yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Janji Tuhan itu selalu nyata. Dia sanggup mengubah segala sesuatu asal kita percaya kepadanya. Keadaan bukanlah sebuah tolak ukur untuk menjadi pengikutnya. Namun seberapa besar kemauan dalam merespon panggilan tersebut. Maka dari situ kita harus memiliki hati dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjadi hamba atau menjadi pelayan Tuhan. Sehingga kita dapat dibentuk dan dipakai olehnya. Dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, mereka bukan dalam keadaan santai dan bukan dengan status sosial yang tinggi. Mereka semua hanyalah orang biasa dan pekerjaan sehari-hari menjala ikan. Akan tetapi, Yesus tidak melihat dari status ataupun kedudukan. Dia hanya melihat dari kesungguhan hati dalam merespon panggilan tersebut. Sungguh luar biasa respon murid-muridnya. Mereka meninggalkan keluarga, sahabat, saudara hanya demi mengikuti Dia. Terkadang sebagai manusia biasa meninggalkan keluarga itu adalah hal yang sangat menyedihkan, apalagi harus ikut dengan orang yang tidak dikenal. Merespon panggilan, yaitu 1. Memprioritaskan Tuhan, 2. Senang hati, yang ketiga setia dan rendah hati. Namun dengan iman dan pengharapan yang kuat serta pertolongan Roh Kudus, mereka pergi bersama dengan Dia mengelilingi berbagai tempat tanpa menuntut apa-apa dari Dia. Namun mereka dengan senang hati pergi bersama-sama dengan Yesus tanpa adanya rasa khawatir. Dengan kesetiaan, kerendahan hati sebagai murid, janji Tuhan untuk menjadikan mereka penjala ikan pun terwujud dan dapat mengajar orang-orang di berbagai kota. Mengikut Yesus tidaklah segampang membalikkan kedua telapak tangan. Ada berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi. Sama seperti yang dialami oleh murid-muridnya pada saat itu. Namun ketika kita mempunyai iman dan pengharapan serta dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu itu dapat dilewati dengan penuh sukacita. Jangan khawatir tentang janji Tuhan, sebab janjinya itu murni
dan tidak ada satupun janji yang tidak ditepatinya. Hanya saja lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan selebihnya biarkan Tuhan yang mengatur semuanya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.